I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi tentang fikih muamalah, yaitu jual beli yang dilarang menurut fikih Islam. Manusia adalah makhluk yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan ada pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi. Secara umum, Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia, sehingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemadaratan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan. Mengingat manusia adalah makhluk yang juga memiliki hawa nafsu atau maupun memiliki akal juga, akhirnya aturan harus ada yang ditetapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidakadilan. Secara etimologi, jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Secara terminologi, jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun secara lisan. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Tauhidul Ahkam atau Kitab Hukum Tauhid. Hadirin rahimakumullah, apa saja sih jual beli yang dilarang menurut fikih Islam? Sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang oleh hukum Islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Ada hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan. Jadi jual beli yang dilarang oleh hukum fikih Islam yang pertama itu menjauhkan dari ibadah. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah.
Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Yang kedua yaitu jual beli barang-barang yang haram. Jual beli yang dilarang oleh Islam adalah ketika menjual dan membeli barang-barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah madarat bagi orang-orang Islam. Ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi, misalnya jual beli narkoba, miras, barang hasil penggelapan atau pencurian, barang yang tidak taat pajak dan aturan. Yang ketiga yaitu jual beli harta riba. Pelarangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadis di atas bahwa pembeli atau pemakannya atau segala bentuk operasionalannya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya. Untuk itu, sebelum berjual beli hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba. Yang keempat, al-ina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu hinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang kelima, mulasama. Jual beli mulasama adalah istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang realnya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarnya saja. Contohnya saja, ketika berbelanja di pasar, tentu kita sering sekali melihat-lihat terlebih dahulu dan memegang barangnya. Selagi tidak merusak dan membuat rugi si penjual, tentu hal ini diperbolehkan dalam Islam. Tentu hal ini diperbolehkan, bukan hal yang diharamkan dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja pidato dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.